Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Yang saya hormati, yang saya muliakan, sahibul bait, guru kita al-mukarram wal-muhtaram, ad-da'i ilallah wa rasulih Al-Ustaz Samsul beserta segenap jajaran pengurus Majlis Dakwah Adni di wilayah Sasak Panjang. Guru kita selaku pimpinan pusat daripada Majlis Dakwah Adni, ad-da'i ilallah wa rasulih Al-Ustaz Muhammad bin Bapak Harun, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Irwan Sa'adullah, Al-Ustaz Fito, Al-Ustaz UU. Beliau-beliau ini adalah pengurus dari Majlis Dakwah Adni di masing-masing wilayah, Sukabumi, Bogor dan sebagainya. Juga Bapak Haji Reza, beliau adalah pengurus Majlis Dakwah Adni wilayah Surabaya dan Jawa Timur. Alhamdulillah kumpul di tempat ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Para habaib, para guru, dan juga kepada guru kita sebagai Ketua MUI, Bapak Kiai Haji Ahmad Sugandi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Putra daripada Abuya Ki Haji Abdurrahman Nawi Al-Mukarram, Ki Haji Nadharuddin, yang begitu tinggi penyampaiannya. Mudah-mudahan kita bisa mencernakkan dan mudah-mudahan bisa mengamalkan. Dan orang tua kita Bapak Ki Haji Muhammad, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara hadirin, kita memperingati datangnya bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab harus diperingati? Karena bulan Rajab ini terbagi tiga. Sesuai dengan sabda Nabi, Ar-Rajabu Syahrullah. Bulan Rajab ini bulannya Allah. Kenapa bulan Rajab disebut bulannya Allah? Satu, Allah membuka lebar-lebar pintu taubat. Yang kedua, Allah memuliakan kekasihnya Muhammad di bulan Rajab untuk bertemu dengan Rabbul Alamin dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Ketiga, bulan Rajab adalah bulan peringatan agar kita mempersiapkan diri, sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, bulan Rajab adalah bulan istighfar. Istighfar itu merupakan kode, merupakan tanda. Tanda apa? Bukan cuma sekedar baca astaghfirullahaladzim, tetapi tanda kita harus kembali dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang mengaku umat Muhammad sampai detik ini nggak mau tobat kepada Allah, berarti orang ini keterlaluan. Nabi Muhammad manusia mulia, manusia suci, manusia yang difilter dan dilindungi oleh Allah daripada perbuatan salah, baik ucapan, perilaku maupun niat. Nabi tidak kurang dalam satu hari bertobat kepada Allah sebanyak 100 kali. Sehingga Nabi pun menyerukan, Nabi memerintahkan, ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yaumi atamarrah. Hai sekalian manusia, bertobatlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya aku dalam satu hari tidak kurang 100 kali aku bertobat. Bertobatnya Nabi bukan cuma istighfar, nangis siang dan malam, menjerit siang dan malam. Menangis bukan karena lapar, menangis bukan karena berurusan dengan manusia, menangis bukan karena kesusahan, menangis karena merasa dirinya banyak kesalahan. Sekarang pertanyaan kita, ada nggak kesalahan Nabi Muhammad? Ada nggak kekurangan Nabi Muhammad? Kalau Nabi Muhammad salah, Nabi Muhammad pernah keliru, tidak mungkin Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai uswah. Tentunya Allah sudah melindungi Nabi Muhammad, melindungi dari sikap-sikap dari yang kecil sampai yang besar, semuanya menjadi suri toladan untuk kita.
Maka oleh karena itulah saudara-saudara hadirin yang saya hormati, di bulan Rajab ini kita harus sadar bahwa tujuan Allah menciptakan kita tidak lain untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah kepada Allah bukan sekedar sholat. Ibadah kepada Allah bukan sekedar zikir. Ibadah kepada Allah bukan sekedar puasa, termasuk kita memperhatikan saudara-saudara kita yang masih lupa kepada Allah, yang masih jauh kepada Allah. Ini termasuk ibadah. Jangan dikira ibadah itu cuma orang di masjid. Saya tadi sebelum datang ke tempat ini, saya sempat bersilaturahmi ke rumah Bapak RW Madun. Saya duduk di depan kolam ikan. Saya bilang dalam hati saya, ternyata orang ibadah kepada Allah itu bukan sekedar sholat, bukan sekedar kita berzikir kepada Allah, bukan sekedar kita berpuasa, haji dan zakat. Memberikan kesenangan kepada hamba Allah seekor ikan itu adalah ibadah, saudara-saudara. Memberikan kesenangan kepada hamba Allah walaupun itu seekor ikan, ibadah kepada Allah. Sebab ada amal orang yang hancur karena amal-amal yang lain. Ada dosa-dosa manusia yang menyebabkan amal kita hancur. Ada satu yang menyebabkan kita selamat bahkan masuk surga. Cuman gara-gara memuliakan dan menyelamatkan seekor binatang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita kenal Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Imam Ghazali ini seorang ulama besar, seorang ulama yang diakui oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada seorang ulama tidak kenal Imam Ghazali, mungkin bukan ulama. Kalau ada orang Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengakui keilmuan Imam Ghazali, saya yakin dia bukan Ahlus Sunnah Jamaah. Kenapa dimuliakan oleh Allah? Oh, ilmunya. Kalau mau bicara ilmu, setan lebih pintar. Malaikat pun pernah belajar sama setan. Oh, ibadahnya, setan lebih dulu sujud kepada Allah 80.000 tahun. Makanya saya nggak heran zaman sekarang baru 2 bulan sholat sujud jidat udah hitam. Setan 80.000 tahun, mungkin segede keset. Bukan itu. Tapi yang menyebabkan Imam Ghazali menjadi mulia ketika menulis. Dulu zaman dulu nggak pakai pulpen kayak sekarang, ya, pakai tinta terus dicelupkan tuh pena. Kemudian ada seekor laler nyemplung masuk. Ini laler kalau nggak dikeluarin pasti mati. Nyemplungnya bukan di makanan, nyemplungnya bukan di sayuran, di tinta, pasti beracun. Imam Ghazali melepaskan, menyelamatkan sehingga miber, terbang itu laler. Diangkat derajatnya Imam Ghazali oleh Allah karena melepaskan seekor laler. Bagaimana kalau kita melepaskan anak kita dari kebodohan, melepaskan umat Islam dari kebodohan lewat majlis dakwah Al-Adni? Alhamdulillah, anak kita yang tadinya nggak tahu bagaimana ngecara doain orang tua, sekarang tahu. Yang tadinya nggak bisa untuk memberikan balasan kepada orang tua yang sudah ada di kubur, alhamdulillah lewat majlis dakwah Al-Adni anak kita bisa mengirimkan pahala kepada orang tua di kubur. Ini kalau yang hadir ada orang tuanya yang sudah meninggal, mungkin ada ibunya meninggal, mungkin bapaknya meninggal, kakeknya meninggal, saudaranya meninggal. Itu yang di dalam kubur malam ini lebih senang daripada orang yang lebaran. Kenapa? Karena dari mulai kita duduk diajak baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Belum sholawatnya ratib, kita hitung udah berapa. Belum sholawat yang ada di maulid, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Antum jawab, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Itu yang dikubur, 500 orang yang dikubur, yang diazab oleh Allah, detik ini dilepaskan daripada siksa Allah sampai hari kiamat. Bagaimana secara pribadi orang tua kita? Bagaimana secara pribadi ibu bapak kita? Mungkin ada yang disiksa, mungkin ada yang diazab oleh Allah. Sedangkan azab kubur lebih dahsyat daripada azab dunia. Siksa kubur lebih keras daripada siksa dunia. Malam ini bisa terlepas daripada azab karena ada anak yang baca sholawat. Nanti pulang anak kita mendengarkan nasihat dari guru-guru kita, mengambil satu daripada ilmu. Di antaranya dianjurkan sholat tepat waktu. Alhamdulillah, subuh udah bangun sholat subuh.
dapat lagi itu orang tua. Anak kita yang tadinya nggak bisa baca Quran, cari guru ngaji, bagaimana saya bisa baca Quran? Belum dia baca bismillah, belum dia baca Qurannya, baru nawaitunya, orang tua sudah mendapat pahala Al-Quran 30 juz. Kenapa sih kalau anak berbuat baik ke orang tua yang dapat pahala? Karena orang tua ini penyebab. Orang tua ini penyebab. Alhamdulillah antum bisa sholat karena orang tua kita nganterin kita ke madrasah atau ke pondok pesantren. Antum menjadi manusia yang soleh dan solihah berkat pendidikan orang tua. Lah bagaimana kalau orang tuanya nggak peduli, Beb? Sampai anaknya kenal majelis sendirian, sampai anaknya bisa baca maulid sendirian, bukan karena orang tuanya. Alhamdulillah, ini majelis telah menolong ibu-ibu dan bapak-bapak. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan merasa cukup dengan amalnya, bahwa saya sudah cukup punya amal. Nanti kalau saya meninggal dunia, yang penting saya punya duit banyak, saya suruh tetangga saya tahlilin saya, doain saya. Betul, itu cuman sampai 7 hari, sampai 40 hari, sampai 100 hari. Setelah itu sudah tidak ada lagi yang peduli. Tapi ibu meninggalkan anak-anak seperti ini, ya, dari mulai anak kita mau melakukan amal yang soleh, satu daripada amal perbuatan sekecil apapun, orang tuanya akan kebahagiaan. Makanya berterima kasih kepada guru-guru kita. Alhamdulillah saya nggak ngajarin Quran, kok anak saya sekarang bisa baca maulid. Alhamdulillah saya nggak bisa ngajarin anak-anak saya, kok alhamdulillah anak saya sekarang udah hampir jadi ustadz. Coba kalau ibu masukkan di satu perguruan, dididik, berapa duit, berapa uang. Makanya saya katakan boleh menyekolahkan anak mau jadi sarjana silahkan, tapi agama jangan ditinggalkan. Akibat agama ditinggalkan, orang tua rugi. Nyekolahin anak dari TK sampai perguruan tinggi, begitu sudah jadi lupa kepada jasa orang tua. Ada yang belum apa-apa baru SMA udah membuat orang tua nyesek, belum bisa nyenengin orang tua, anaknya meninggal karena dibacok sama temennya. Na'udzubillah. Bagaimanapun orang tua nggak bakal terima anaknya mati dalam keadaan tersiksa. Tapi tidak sedikit anak-anak kita selamat lewat pendidikan agama, lewat pendidikan pondok pesantren, lewat majlis-majlis seperti ini. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu saya berbicara ini, mari ibu bapak dan saudara mendukung majlis ini, mendukung sepenuhnya. Tujuannya tidak lain, ini majlis dakwah, ya. Majlis dakwah ini majlis mengajak. Yang nggak bersatu, ayo bersatu. Yang tidak mau ngaji, ayo ngaji. Yang punya jamaah sedikit dengan jamaah banyak, ayo kita satukan. Jangan ada gontok-gontokan. Ini majlis dakwah, ngajak. Diajak kita kenal Allah, diajak kita kenal Rasulullah, diajak kita kenal Quran. Namanya majlis dakwah, bukan majlis-majlis yang tujuannya cuma pameran sholawat, pameran rebana, pameran ini, pameran tidak. Antum lihat majlis dakwah Adni, benderanya dikit, udah dikit banyak hilang lagi. Benar. Ustadz Muhammad ngeluarin 10, pulangnya tinggal 2. Yang minjem nggak tahu diri, kagak gantiin, kagak apa. Emang Ustadz Muhammad tahu kesian, yang minjem juga lagi pas-pasan. Kenapa? Karena majlis kita nggak pameran bendera, nggak pameran umbul-umbul. Penceramahnya juga kita lihat pakaiannya biasa-biasa, sarungnya nggak ada yang mahal, BHS mau borok-borok. Itu pun kalau ada yang ngasih, para hadirin. Betul nggak? Memang saya dedek para guru berpenampilan biasa, tapi motivasinya harus luar biasa. Saya nggak mau penampilan kayak Nabi, jubah, sorban, begitu ceramah ngacak kemana-mana nggak karu-karuan. Akhirnya bukan majlis dakwah, majlis banyolan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat taufik hidayah kepada kita sekalian. Dan saya mohon doa dari antum semua, doakan saya biar panjang umur, sehat walafiat. Juga guru-guru kita. Jangan lupa kita doakan Indonesia, mudah-mudahan aman, mudah-mudahan selamat. Saya tidak mau kampanye, ya, karena bukan hak saya untuk kampanye. Tapi saya mengajak untuk kita berdoa, siapa calon pemimpin kita, siapa calon wakil rakyat kita yang untuk Allah dan untuk Rasulullah, untuk umat Nabi Muhammad, biar jadi. Kalau bukan untuk Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan jangan jadi. Amin. Supaya kita nggak puyeng, betul nggak? Yang satu ini, nanti kalau kita ngomong ini, kita milih pemimpin pakai akal, pakai hati, jangan ikut-ikutan maklar politik. Ya, kita lihat orangnya pinter, jujur, bener, pegang, pilih, gitu aja. Nggak usah ikut-ikutan.
Nanti kalau negeri ini hancur, itu maklar politik udah kabur, udah dapat duit, udah dapat kesenangan sendiri. Antum hancur, beras naik dia nggak ngurusin, minyak naik dia nggak ngurusin. Betul nggak? Di Indonesia apa sih yang nggak naik? Cuman celana kolor doang yang turun, semuanya naik. Betul nggak? Kita kepengen Indonesia makmur, Indonesia subur, terbebas daripada utang. Yang paling penting, umat Islam Indonesia menjadi tuan rumah sejati, bukan menjadi tuan rumah tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat kepada guru-guru kita semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.